pick it up. Jeez. Baby, what's up? Halo guys, hari ini kita akan membuat manisan agar-agar kering edisi Imlek part 2. Jadi di part 2 kali ini aku bakalan kasih resep gimana cara membuat manisan agar-agar kering. Dijamin bagus dan dijamin mengkristal atasnya. Dan di dalamnya lumayan lumer dan di luarnya itu kriuk-kriuk kayak kaca gitu. Penasaran? Ini dia bahan-bahannya. Langkah pertama, siapkan 4 bungkus bubuk agar-agar yang berwarna kuning ini. Mereknya itu cap burung walet seperti gambar ini. Jangan salah pilih ya. Lalu masukkan ke dalam panci. Langkah kedua, siapkan 1 kg gula. Masukkan gula ke dalam panci. Lebih baik gula, lebih berhasil proses kristalisasi. Tapi hati-hati ya, takutnya kemanisan. Sedang-sedang aja, tapi sesuai selera kalian. Selanjutnya, masukkan 900 ml air ke dalam panci. Siapkan sendok sup atau sendok apapun juga boleh untuk mengaduk agar-agar. Aduk hingga semuanya larut. Selanjutnya, siapkan kompor. Nyalakan api dengan ukuran sedang, tapi nggak terlalu besar ya. Masak agar-agar hingga berbusa dan diamkan di suhu ruangan 3-5 menit. Setelah itu, masukkan pewarna makanan sesuai selera kalian. Masukkan, lalu diaduk hingga tercampur semuanya. Selanjutnya, masukkan agar-agar yang sudah dimasak ke tempat dan usahakan ukuran atau ketebalannya jangan terlalu tebal karena proses pengeringannya lumayan lama, bisa makan 1 minggu atau 2 minggu. Karena saya ini tipis, jadi prosesnya hanya beberapa hari saja, 4-5 hari. Agar-agar didinginkan di suhu ruangan agar dia mengeras. Selanjutnya dipotong sesuai selera, mau ukurannya kecil, besar, dan tebal. Dan untuk hasilnya di akhir video ya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah dijemur sekitar 4 hingga 3 hari karena cuacanya bagus di daerahku, jadi proses pengeringannya sangat cepat.
Next kita lanjut ke part 3 spesial Imlek 2026. Hari ini kita akan unboxing barang kedua versi spesial Imlek part 3. Jadi di barang kali ini balik. Jadi barang ini aku sudah pesan beberapa hari yang lalu dan pengirimannya lumayan cepat karena paket ini berasal dari Jakarta Barat. Jadi aku pesan di dalam paket ini yaitu lampion terbang. Mari kita unboxing. Oh ya, packagingnya aman karena masih menggunakan kardus biar lampion terbangnya itu enggak rusak saat dalam perjalanan. Ayo tebak apa yang aku pesen lampion ini. Lihat, bentar lagi kita mau tahun baru Imlek. Jadi tahun ini aku mau agak sedikit ramai daripada tahun kemarin. Tahun kemarin itu lumayan sepi, hanya cuma beberapa beli kembang api, bunga api itu aja waktu itu belinya, nggak terlalu ramai. Ya udah di tahun ini aja aku bikin ramai ya, karena tahun ini keluarga aku dan kakak-kakakku sudah pulang ke Bangka Belitung untuk ngerayain tahun baru Imlek. Next kita lanjut ke part berikutnya. Bye. Halo guys, hari ini kita akan unboxing hampers Imlek versi spesial Imlek part 4. Jadi di part 4 kali ini aku bakalan unboxing hampers dari kakakku. Dia habis pulang dari Jakarta tadi, baru sampai sekitar jam 1 siang tadi. Nah ini dia hampersnya. Mewah ya. Kita buka isi dalamnya. Unboxing times. Berat bener. Artinya keberuntungan gak sih? Ya keberuntungan. Kita buka dalamnya. Wow, sumpah. Tuh. Jeruk mandarin dong hampersnya. Tuh, unik ya. Wangi jeruknya. Kayak permen. Wangi permen. Tuh. Dapat ini. Ini apa namanya, guys? Uang koin. Uang. Pokoknya nggak tahu dah. Coba kalian komen ini apa. Aku lupa soalnya apa namanya. Bukan emas sungguhannya, ini plastik ya. Dan di dalamnya masih ada isinya nggak sih? Dan di sini ada tulisan nggak hafal bahasa Mandarin. Nah, kalau ini apa ini? Kongsi Facai. Selamat tahun baru Imlek. Ada kainnya dong. Kita coba satu biji jeruk ini. Wangi guys. Wangi lagi. Mari kita buka. Mari kita coba. Next kita lanjut ke part 5. Guys, kalian masih punya ampau gak kepakai dan mau dibuang? Daripada dibuang, yuk kita DIY hiasan Imlek. Hari ini kita akan membuat hiasan Imlek spesial Imlek part 4. Jadi di part 4 kali ini aku bakalan membuat hiasan Imlek yang lumayan cantik dan buat mengisi ruangan kalian yang masih kosong, masih belum ada hiasan apapun. Yuk kita DIY sekarang.
Langkah pertama, siapkan 6 lembar angpau yang sudah tidak terpakai lagi atau mau dibuang. Lalu kita lipat berbentuk huruf U. Siapkan 2 lembar angpau, lalu dempetkan berbentuk huruf W. Kemudian staples dari atas hingga bawah. Staplesnya harus kuat ya, agar tidak lepas. Staples semuanya. Lalu setelah di staples semua, kita lipat berbentuk kipas. Mekarkannya agar kipasnya benar-benar terbentuk. Siapkan 1 lembar angpau. Di bagian atasnya kita gunting, kemudian kita lipat 2. Setelah kita lipat 2, nah kan ada bekas lipatannya. Kemudian kita guntingnya, tapi guntingnya jangan sampai lewat garis ya, agar tidak lepas atau copot. Setelahnya kita lipat seperti bentuk spiral seperti di dalam video ini. Lipatnya ke arah dalam agar gambarnya terlihat di luar ya, bukan di dalam. Setelahnya di bagian atasnya kita lubangin seperti ini untuk memasukkan talinya. Lalu diikat talinya, ikatnya yang sangat kencang ya. Lalu siapkan angpau yang sudah dibentuk seperti kipas tadi. Kemudian kita ambil bagian tengahnya. Kemudian di bagian tengahnya itu, di atasnya kita lubangin untuk masukkan talinya. Setelah dimasukkan talinya, lalu kita ikat. Persiapan malam Imlek. Halo guys, hari ini aku sembahyang Imlek atau sembahyang leluhur. Jadi ini dia kegiatan aku dari siang hingga ke malam Imleknya. Jadi siang sekitar jam 12 siang, aku dan keluarga aku mempersiapkan alat sembahyang seperti dupa, lilin, dan sesaji lainnya. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kita sembahyang leluhur dan kenapa kita harus melakukan sembahyang itu dan kenapa kita harus melakukan ritual itu? Karena sebelum malam Imlek datang, kita harus menghormati leluhur terlebih dahulu, seperti memberi sesaji, doa, agar kita diberikan perlindungan, kesehatan. Nah, jadi begitu guys. Ini aku panggil dulu papa sama kakak aku dari dalam untuk sembayangnya. Papa aku tugasnya untuk menjaga sesaji agar tidak makan. Nah, ini kakak aku pakai baju coklat itu sambil para leluhur aku sedang makan. Kita lanjut untuk memasang angpau ke pohon dan untuk membuat hiasan lainnya kayak hiasan bunga, hiasan gantungan untuk mempercantikkan ruangan dan di luar ruangan. Aku pasang talinya dan juga gantungan-gantungan lainnya agar tidak lepas atau putus. Tuh, bagus kan? Lanjut kita loncat ke malamnya. Nah, malam sekitar jam 7 malam, ibu aku dan seluruh anggota keluarga aku mempersiapkan snack-snack untuk diisi ke toples agar para tamu bisa menikmatinya di hari esok ya. Aku isi semua. Dan juga ada minuman, nanti minumannya akan dikeluarkan. Ini aku percepat ya, biar nggak lama kalian tunggunya. Setiap tahun kami memiliki tradisi harus mengisi toples sebelum besok tiba atau sekitar jam 12. Kalau sudah jam 12 lewat 5 atau lewat 1 itu benar-benar nggak bisa lagi ya, alias aktivitas kita semua harus dihentikan, mulai dari pekerjaan berat,
pekerjaan yang lumayan ringan, tapi harus tetap dijaga ya. Dan juga jangan berpikir hal macam-macam kotor atau berkata kotor. Maaf ya, kameraku agak sedikit buram soalnya kena lampu. Next kita lanjut ke part 7 Spesial Imlek 2026. Halo guys, hari ini kita sembahyang Imlek. Iya, hari ini merupakan hari spesial, yaitu hari tahun baru Imlek 2026 tahun kuda api. Jadi biasanya di hari pertama, yaitu di pagi Imleknya, biasanya sembahyang Imlek, ya begitulah. Jadi sembahyang Imlek ini artinya menghormati para dewa dan dewi untuk diberikan kekayaan, kelancaran, dan kesehatan di tahun yang baru ini. Yuk, ini dia sembahyang Imleknya. Halo guys, ini dia tempat kelenteng yang kali ini aku sembahyang. Jadi guys, aku sembahyang kali ini di Kelenteng Satya Bakti, Jalan Sampur, Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Untuk arsitektur dari kelentengnya, untuk arsitekturnya sangat ciri khas dengan bangunan yang ada di Tiongkok. Oke, kita masuk guys ke kelentengnya, dan di sini kita disambut oleh 2 naga penjaga pintu dan 2 macan. Lanjut kita bakar dupanya di lilin besar ini untuk persembahan kepada dewa dan dewi. Guys, di sini aku posisinya sudah selesai sembahyang Imleknya. Kita lanjut untuk bakar kimchi atau uang dewa, agar uang dewa ini bisa kita persembahkan kepada dewa dan dewi di atas sana. Nah, untuk pembakarannya itu nggak sembarangan ya. Jadi di tempat kelenteng atau di setiap kelenteng ada namanya rumah kecil atau tungku untuk membakar kimchi. Next kita lanjut ke part 8. Halo guys, hari ini kita akan unboxing ampau. Jadi guys, ini dia ampaunya. Tuh, tebal kan? Ini banyak, mulai dari saudara ibu aku, saudara aku, dan juga teman-teman sekolah, tetangga, dan masih banyak lainnya. Makasih ya orang-orang baik. Oke guys, jadi kita unboxing ampau ukuran kecil dulu. Biasanya ukuran kecil nilainya besar. Rp10.000. Ampau kedua ini isinya Rp10.000 juga. Ampau ketiga berapa ini? Masih Rp10.000 juga. Ampau keempat Rp20.000, lumayan. Next, ampau keenam Rp30.000. Lanjut, ampau ketujuh berapa ini? Rp10.000. Ampau kedelapan Rp10.000 juga. Ampau ke-8 berapa ini? Rp20.000. Ampau ke-9 Rp10.000. Ampau ke-11 tuh Rp20.000 lagi. Guys, aku berterima kasih kepada teman-teman aku, keluarga aku, saudara-saudaraku, dan juga teman-teman aku yang aku dekat selama ini. Dan juga terima kasih kepada orang-orang yang baik yang dekat sama aku juga. Aku terima kasih sebaik-baik mungkin. Semoga kalian di tahun ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan dan keberuntungan yang mengalir setiap tahunnya. Dan aku juga mengucapkan gongsi faca ya bagi yang merayakannya. Walaupun Imlek sudah berlalu, tapi suasana Imlek masih terasa ya hingga Cap Gome. Oh iya, kita lanjut ke part berikutnya ya, yaitu part terakhir.
年好呀，新年好，家庭团圆，万事兴，幸福